Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Fadia Andini dari Bimbingan Konseling Islam 3A, mata kuliah Tafsir BK. Baiklah, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, saya akan membawakan materi mengenai etika dalam berdakwah. Saya akan membacakan surah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Yang artinya, katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Quran Surah Yusuf ayat 108. Kemudian surah yang kedua. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Quran Surah Fussilat ayat 33. Baiklah, adapun etika dalam berdakwah yang pertama yaitu harus ikhlas. Seorang mubalik dalam melaksanakan semua aktivitasnya mesti tulus dan tidak boleh ada rasa riya dan sum'ah atau ingin dipuji oleh orang lain. Dia berdakwah semata-mata karena hanya mengharap ridho dan pahala Allah saja. Berbuat ikhlas adalah akhlak yang paling penting dalam menjalankan dakwah dan sifat yang paling terpuji. Dan hendaknya kamu dalam berdakwah itu hanya mengharapkan ganjaran dari Allah dan akhirat saja sebagai motivasi utama. Adapun rezeki dunia adalah imbalan yang diberikan Allah terhadap keikhlasanmu itu. Kemudian yang kedua ada seorang mubalik harus mempunyai ilmu pengetahuan. Jangan sampai ketika kamu berdakwah tidak tahu apa yang akan didakwakan dan tidak tahu apa isi dan tujuan yang akan didakwakan. Oleh karena itu ilmu pengetahuan itu sangat penting sekali. Karena dengan ilmu pengetahuan kamu akan percaya diri dalam hal menyiapkan materi dakwah sehingga bahasanya pun lebih luas dan bebas. Dakwah yang didasarkan kepada kebodohan atau kejahilan hanya akan membawa kerusakan dan kekacauan, bukan kemaslahatan dan kebaikan. Takutlah kamu kepada Allah dan jauhilah mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa didasari ilmu pengetahuan. Dan janganlah kamu mengajak kepada sesuatu kecuali setelah kamu menguasai segala sesuatunya, baik dalil nakli atau dalil akli. Karena bagi seorang pencari ilmu dan para mubalik tidak boleh tidak harus mengetahui segala sesuatu dengan mendetail dan rasional. Bila sesuatu telah terbukti kebenarannya, maka dia harus mengajaknya, baik itu ajakan berupa pelaksanaan perintah syariat atau larangan syariat. Karena hal itu adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik, yang ketiga juga ada bijaksana, penyayang dan sabar, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jauhilah sifat tergesa-gesa dan kasar, karena kalau dakwah dilakukan dengan kasar maka orang akan menjauhinya. Tapi lakukanlah dengan kesabaran dan penuh kasih sayang, agar mereka mengikutinya dengan penuh kesadaran dan kepastian. Dalil-dalilnya telah dijelaskan terdahulu seperti Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Kemudian ada juga ayat yang kedua, Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazza walizal qalbi fasfaddu min haulik. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ini disebutkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159.
Kemudian ayat yang terakhir dalam firman Allah menceritakan kisah Musa dan Harun. Bunyinya faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Quran Surat Toha ayat 44. Kamu, wahai hamba Allah, hendaklah berbuat lunak dan lembut dalam dakwahmu, dan jangan mempersulit manusia, dan jangan membuat takut mereka terhadap agama karena kekasaranmu dan kebodohanmu, dan kata-katamu yang kasar dan menyakitkan. Hendaklah kamu berbuat dengan penuh kasih sayang, penyabar, dan berkata lembut agar saudara tertarik dan menerima dakwahmu. Dan mungkin akan memujimu dan merasa berterima kasih kepadamu, sebab kekasaran hanya akan membawa kepada perpecahan dan permusuhan, bukan kemaslahatan. Kemudian yang keempat, ada keteladanan, yaitu mengamalkan apa yang didakwahkannya, karena hal itu akan menjadi panutan orang lain. Tidak pantas seseorang menjadi mubalik bila dia mengajak sesuatu sementara dia meninggalkannya. Dan tidak pantas seorang mubalik melarang sesuatu kepada orang lain sementara dia mengerjakannya. Ini adalah perbuatan tercela sekaligus merugikan. Nauzubillah. Orang-orang yang beriman dan mereka membawa kebahagiaan dan beruntung adalah mereka mengajak kepada kebenaran dan mereka yang mengamalkannya, dan bahkan yang pertama sekali mereka melaksanakannya, dan mereka paling cepat menjauhi sesuatu yang mereka larang kepada orang lain. Seperti apa yang Allah firmankan dalam surah As-Saff ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Baiklah, cukup sekian materi untuk ujian tengah semester yang dapat saya bawakan dan paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.